Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Eko Wibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, program studi bimbingan dan konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dan ini adalah kartu peserta saya. Dan berikut ini adalah video pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, selamat siang ya. Hari ini kita akan menyelenggarakan layanan bimbingan klasikal ya, dengan topik nanti akan Bapak sampaikan topiknya ya. Sebelumnya Bapak tanya dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sehat ya? Oke, sehat. Sehat. Sip. Ya, tapi jangan lupa nih, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan menyepelekan lah intinya. Nah, untuk hari ini hadir semua ya di kelas ini. Oke, Bapak lihat hadir semua. Kemudian sebelum Bapak mulai, saya minta satu orang untuk memimpin berdoa dulu sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Coba saya minta Kinanti untuk memimpin doa dengan teman-temannya. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kinanti. Oke, jangan lupa senyum, karena senyum itu membawa kebahagiaan. Kalau kita bahagia, itu sistem imun tubuh kita juga akan bagus. Bapak ingin kita refreshing dulu ya, kita coba main tebak-tebakan dulu. Oke, nah sudah kelihatan. Nah, pertanyaannya sekarang yang pertama, gambar apa saja yang kalian lihat dari gambar itu? Ayo. Pohon. Oke, pohon, benar. Apalagi selain pohon? Daun. Burung, oke. Daun, oke. Selain itu? Ada lagi? Rumput. Rumput, oke. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak kalian melihat gambar orang? Bisa? Ada yang bisa menemukan gambar orang di situ? Nggak ada? Tidak. Nggak ada ya? Tidak, Pak. Oke. Nggak ada. Oke, kalau gitu Bapak kasih lihat gambar orangnya di mana. Oke. Nah, itu gambar orangnya. Oke, next berikutnya kita akan masuk ke materi pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang mind map. Ada yang sudah pernah mendengar istilah mind map? Belum. Belum juga. Oke. Nah, sebelum itu masuk ke pengertian tentang mind map, Bapak jelaskan dulu nih tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti layanan, peserta didik dapat menganalisis tentang pengertian mind map. Kemudian yang kedua, setelah melihat tayangan PowerPoint dan video cara membuat mind map, peserta didik mampu menciptakan mind map dengan baik. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti layanan, peserta didik dapat memilih mind map sebagai strategi dalam belajar. Jadi itu tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke pengertian mind map. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari mind map? Jadi mind map itu adalah singkatan dari dua kata dalam bahasa Inggris, mind dan map. Ada yang tahu istilah itu, mind? Peta pikiran. Iya, benar sekali Elia. Mind map itu berarti peta pikiran. Ya. Nah, pengertiannya apa? Nih, jadi mind map itu suatu metode pembelajaran yang sangat baik digunakan untuk meningkatkan daya hafal peserta didik. Jadi kalau di antara kalian ada yang mungkin kesulitan menghafal materi mata pelajaran, coba dengan metode ini.
Ya, itu akan sangat baik sekali digunakan untuk meningkatkan daya hafal kalian. Dan juga pemahaman konsep peserta didik yang kuat. Peserta didik juga dapat meningkatkan daya kreativitas melalui kebebasan berimajinasi. Nah, selain itu, ini mind map itu merupakan salah satu metode belajar yang efektif, ya, yang menggunakan cara kerja otak atau pikiran manusia. Kita lanjut. Nah, sekarang manfaat mind map. Ya, nanti mungkin kalian akan lebih jelas ketika sudah melihat contoh mind map itu seperti apa. Ya, tapi Bapak coba bahas dulu manfaatnya dari mind map. Nanti beberapa contoh mind map itu ada di bagian akhir lah, di bagian belakang. Ada juga nanti video yang akan Bapak tayangkan itu cara bagaimana membuat mind map. Tuh. Nah, manfaat yang pertama itu ada merencana. Itu jadi mind map itu akan membantu kalian dalam merencanakan belajar. Ya, jadi tidak asal belajar. Kemudian berkomunikasi, kemudian menjadi kreatif tentu saja, karena seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu akan sangat meningkatkan daya kreativitas kalian. Kemudian yang berikutnya adalah menghemat waktu. Ya, menghemat waktu di sini maksudnya ketika proses membuat mind map-nya itu memang agak lama, tetapi ya yang Bapak sampaikan di sini menghemat waktu itu waktu yang digunakan untuk bisa menghafal dari materi pelajaran yang kalian susun dalam mind map. Ya, jadi akan lebih cepat dalam menghafalnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada di antara kalian yang punya masalah susah menghafal mata pelajaran, sering nggak ingat materi yang diajarkan, nah itu bisa digunakan mind map ini untuk menyelesaikan masalah kalian. Oke. Nah, yang berikutnya masih manfaat mind map itu memusatkan perhatian kalian. Jadi kalian akan fokus. Ya. Next, menyusun dan menjelaskan pikiran. Jadi kalian akan dilatih untuk bagaimana menyusun pikiran-pikiran yang ada di kepala kalian. Ya. Berikutnya, mengingat dengan lebih baik. Ya, karena dalam proses pembuat mind map itu melibatkan warna, melibatkan gambar. Jadi itu akan lebih mudah diingat. Oke, next. Belajar jadi lebih cepat dan efisien. Oke, next. Melihat gambar secara keseluruhan. Jadi kalian nanti ketika membuat mind map dari suatu topik gitu misalkan, kalian akan punya gambaran secara utuhnya itu seperti apa. Oke, berikutnya adalah kelebihannya. Tadi sudah yang manfaat, sekarang kelebihan. Itu dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas, melihat detail tanpa kehilangan benang merah antar topik, jadi nggak akan kehilangan tuh hubungan antara satu topik dengan topik yang lainnya. Kemudian terdapat pengelompokan informasi berdasarkan bagian-bagiannya masing-masing. Menarik perhatian mata dan tidak membosankan, ya, karena mind map-nya kan melibatkan banyak warna. Ada gambar-gambarnya juga di situ, jadi kalian tidak akan bosan melihatnya. Oke. Yang kelima, memudahkan kita berkonsentrasi. Yang keenam, proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan lain-lain tadi. Mudah mengingatnya karena Anda penanda visualnya. Jadi penanda visual itu gambar itu tadi. Oke. Nah, ini kekurangan mind map-nya. Tadi kelebihan sudah, sekarang kekurangan. Ada satu kekurangan mind map. Kalau kalian membuat mind map-nya dengan cara manual, waktu yang dibutuhkan itu relatif lebih lama dibanding dan banyak alat tulis yang digunakan. Mind map atau apa sih tahapan dalam membuat mind map? Yang pertama, kalau kalian membuat mind map secara manual ya, itu silahkan ambil kertas kosong, kemudian mulai membuat dari bagian tengah kertas yang kosong tadi. Nah, kemudian yang kedua, gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Ide sentral itu topik utama. Nih, gunakan warna. Kemudian
Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Buatlah garis hubung yang melengkung. Kemudian yang berikutnya kasih kata kunci. Oke. Yang berikutnya dan yang terakhir itu adalah gunakan gambar. Nah, yang berikutnya adalah aplikasi. Nah, ini beberapa contoh aplikasi ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya Bapak ambil contoh 8 saja. Itu ada MindMaster, Mindomo, Mind42, FreeMind, Personal Brain, iMindMap, MindMapple, Hydromax, dan lain-lain. Nah, ini yang untuk aplikasi. Atau sebenarnya ada cara yang ketiga, yaitu dengan online. Jadi kalian cukup tinggal buka browser kalian, membuat mind map online. Bapak akan tampilkan video. Ini bagaimana cara membuat mind map. Oke, kedengaran suaranya? Cara membuat mind mapping. Yang pertama, tentukan topik utama sebagai tema, atau kalian bisa menentukan judul dari mind mapping tersebut. Jangan lupa dihias supaya mind mapping terlihat lebih menarik. Setelah itu, berikan arah panah untuk menentukan topik atau materi yang meliputi topik utama atau judul. Setelah itu, tentukanlah subtopik atau materi yang berkaitan dengan topik utama. Di bagian isi materi, isilah hal-hal yang penting atau poin-poinnya saja. Cukup ditulis dengan kata kuncinya. Kemudian, berilah tanda pembeda pada subtopik agar pelajaran mudah dipahami. Assalamualaikum. Kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana membuat mind map dengan menggunakan aplikasi Hydromax. Nah, pada tampilan awal aplikasi Hydromax, ini di bagian kiri, sebelah kiri mind map, kemudian kalian bisa memilih di sebelah kanan itu tema yang kalian inginkan. Nah, setelah itu ini adalah tampilan mind map-nya. Pada bagian tengah kalian bisa merubahnya sesuai dengan topik utama yang ingin kalian buat. Kemudian kalian bisa merubah warnanya, sebelah kanan bagian shape sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Nah, setelah itu kalian juga bisa merubah warna dari teksnya, kemudian merubah fontnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian juga bisa merubah ukuran teksnya, ini sesuai dengan kalian. Nah, di sebelah kiri, itu tersedia banyak sekali gambar yang bisa kalian pilih untuk kalian masukkan di dalam mind. Caranya tinggal klik, geser, dan taruh di bagian yang kalian inginkan. Nah, setelah itu, masukkan juga subtopik ada pada topik utama itu. Contohnya juga subtopiknya adalah logam, karet, kayu, plastik. Kemudian masukkan kembali subtopik berikutnya yang ingin kalian buat. Seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa di setiap bagian subtopik di penjelasan singkat, intinya jangan terlalu panjang. Setelah semuanya selesai, jangan lupa tuh nanti kalian bisa memberikan warna sesuai dengan yang kalian inginkan. Tetap masih di bagian shape tadi. Nah, jangan lupa nanti lakukan hal yang sama untuk subtopik sini saya akan mencontohkan satu saja. Oke, ini kita sudah mulai masuk untuk memberikan warna.
sama saudara kalian. Oke. Nah, jangan lupa nanti semua seperti dijabarkan kita. Nah, kalau sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian, setelah itu save sesuai dengan format yang kalian inginkan di button atas tadi. Export, kemudian beri judul magnet itu. Ya, kalau di sini saya kasih judulnya magnet listrik. Kemudian double klik, kemudian save. Ini hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana cara membuat mind map, ya. Yang berikutnya ini adalah contoh mind map. Ini sudah contoh yang sudah Bapak buat tadi menggunakan aplikasi Hydromax. Nah, contoh yang berikutnya ini surat, ini bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, ini ada satu lagi, cara berkembang biak makhluk hidup. Nah, kalau catatan kalian itu seperti ini, Bapak yakin kalian itu akan sangat tertarik membukanya. Bapak ada tugas buat kalian. Silahkan membuat kelompok. Jadi nanti dibagi kelompoknya. Kalau Bapak lihat ini mungkin 2 kelompok aja ya nanti. Kemudian diskusikan topik berikut ini. Setelah mengetahui manfaat dan kelebihan dari metode mind map, apakah metode ini bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa? Ya, kemudian berikan alasan Anda. Nah, nanti satu orang perwakilan dari tiap kelompok Bapak minta untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Ya. Oke, silakan untuk berdiskusi dulu kurang lebih 4-5 menit lah. Oke, sudah 5 menit ini. Ya, Bapak rasa sudah cukup waktu diskusinya. Silakan coba sekarang saya minta perwakilan dari tiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya tentang topik yang sudah dibahas. Oke, dari kelompok yang pertama, Mbak, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, Elia angkat tangan. Oke, silahkan Elia menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami bisa, Pak, karena metode ini bisa meningkatkan daya hafal siswa, jadi bisa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Elia. Jadi bagus sekali ya diskusi dengan teman-temannya. Jadi intinya bisa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Oke, berikutnya kelompok yang kedua. Coba siapa yang menyampaikan? Iya, Kinanti. Oke, silahkan Kinanti. Sama sih Pak, dengan kelompok 1, metode ini bisa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa karena memudahkan siswa dalam menghafal materi pelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Kinanti. Jadi intinya tadi sudah kalian diskusikan bersama bahwa metode ini bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Ya, jadi itu. Nah, kemudian yang berikutnya nanti Bapak ada bentuknya penugasan ke kalian. Ya, tugasnya adalah silakan seluruh siswa untuk dapat membuka buku pelajaran bahasa Indonesianya, buka pada bab ulasan, kemudian buatlah dalam bentuk mind map. Boleh dengan cara manual, boleh juga kalau misalkan sudah ada yang punya aplikasinya bisa membuatnya dalam aplikasi. Nah, hasil mind map-nya tadi itu silakan difoto, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas BK. Begitu ya. Nah, kira-kira Bapak tanya dulu nih, kira-kira bisa nggak membuat mind map-nya tadi? Kan tadi sudah Bapak tayangkan juga tutorialnya, kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, bisa, nanti Bapak tunggu ya. Oke, nah sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin tanya dulu nih ke kalian. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari
pembahasan kita pada hari ini. Siapa yang kira-kira ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Maidia. Oke, silakan Maidia. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan kita pada hari ini, Maidia? Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini, saya mendapatkan informasi baru tentang cara belajar, yaitu mind map yang bisa saya gunakan dalam belajar sehari-hari untuk meningkatkan prestasi belajar saya. Oke, bagus sekali Media ya. Jadi itu kesimpulan kita pada kegiatan pada hari ini ya. Jadi mind map itu bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Ya. Tuh, nah, jangan lupa nanti sebelum Bapak akhiri gambar mind map-nya dari bab ulasan tadi silahkan dibuat, nanti dikirim ke WhatsApp grup ya. Kemudian nanti setelah kegiatan ini berakhir akan Bapak bagikan melalui Google Form ya di grup WhatsApp. Itu ada Google Form yang harus kalian isi berkaitan dengan topik layanan kita pada hari ini. Nanti Bapak akan kirimkan linknya di grup WhatsApp kelas BK. Oke? Oke, nah sebelum Bapak akhiri nanti Bapak ingatkan juga ya, untuk pertemuan kita yang akan datang kita akan bertemu lagi dan akan membahas topik bullying. Ya. Jadi minggu depan kita akan membahas topik bullying karena masalah bullying ini masalah yang serius bagi dunia pendidikan kita. Banyak anak yang menjadi korban bullying ya, bahkan sampai ada yang bunuh diri segala. Oke. Nah, itu Bapak rasa pertemuan kita pada hari ini sekian ya. Apakah ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan dan belum jelas? Ada? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kalau gitu bisa Bapak akhiri ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah hadir. Kemudian jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke? Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak.